Baik, selamat pagi teman-teman dimanapun berada. Selamat bertemu kembali dengan channel The Mujes. Pada kesempatan yang cerah ini, saya akan membawakan video pertemuan gabutan di Sariharjo Sleman khususnya. Untuk itu baiklah teman-teman, saya lanjutkan perjalanan menuju ke tempat pertemuan. Oke teman-teman, ini perjalanan menuju ke tempat pertemuan. Ini ada perumahan di sekitar pertanian yang mana sawah-sawah yang sudah dipergunakan untuk pembangunan perumahan. Ini di sekitar jalan sudah mulai dipanen, sudah akan ditanam kembali untuk padi masa tanam yang kedua kalinya. Nah ini teman-teman, sebentar lagi akan sampai ke tempat pertemuan gabutan. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan video selanjutnya. Pertemuan hari ini adalah pertemuan yang nanti diharapkan banyak laporan dari kegiatan pertanian masing-masing kelompok tani, sehingga nanti kita bisa mengetahui kegiatan di masing-masing kelompok tani. Dan pada kesempatan yang hari ini di PPL Bu Afif tadi mampir ke sini, memang beliau telat karena ada acara di kantor yang kaitannya dengan kehadiran dari Dirjen atau Dirjen ya Mas, yang dari Jakarta untuk ada di PPP Temuan. Mungkin nanti akan muncul di tempat kita. Baik Mas Armadi, tentunya saat ini kita memang baru rame-ramenya panen padi. Jadi tentunya ini kita sambut dengan senang hati karena panen pada musim tanam ini rata-rata melihat kondisi tanaman semua bagus gitu, karena alhamdulillah cukup air sehingga hasil panen juga berpengaruh terhadap jumlah volume panen yang kita dapat. Karena kami mengobrol di kelompok kami ini rata-rata memang di atas 6 kg per ubin. Jadi ubinan kemarin itu yang kita ambil 2,5 meter di setiap lokasi. Ini saya mengubin tempat saya dan tempat anggota ini memang sudah sukses, saya kira sudah lumayan karena sudah mencapai satu ubinan 6 kg lebih. Nah ini saya kira patokannya itu ya 6 kilo itu menurut hitung-hitungannya sudah 1 ton ya Pak Mujo. 6 kilo ya, 6 kilo ini 1 ton per hektar hitungannya. Berarti 6 kilo per 1000 meter itu 1 ton. Nah gitu aja. Tapi hitungannya itu loh, 1000 meter ngene dhewe sekelong galengan gitu loh. Ora butuh 1000 meter ngene iku nggih. Jadi 1000 meter hamparan murni yang tidak kelong galengan tidak masuk. Jadi yang jenengan sawahku 1000 meter
ning isih karo galengan kuwi ora dianggap 1000 meter itu lahan tertanami padi. Jadi niku pemahaman anu nggih reale ngoten niku. Cuman untuk ngitung produktivitas hasil panen padi per meternya niku nganggo ubenan niku mau. Jadi hasil kita ini 2,5 meter. Nah, nanti masuk bisa dari situ tadi. Itu hasilnya berapa kilo itu dibandingkan dengan hitungan jumlah panen. Hitungannya kan hektar ya Pak Mujo. Hektar baru nanti dibagi. 1000 meter bisa, hektar bisa. Jadi itu yang menjadi acuan kita bahwa tanaman kita padinya volumenya bagus atau tidak, mencapai dasaran rata atau tidak. Kalau Sleman itu targetnya hanya 6,5 kental per per 1000 meter. Rata-rata yang mencapai itu 7 dia nggak berani. Sleman 7 betul berani. 6,5, 6,4 kan ya kira-kira. Ya gitu. Karena pun gini dapat kering panen. Jadi kalau kita sudah mencapai hubungannya 6 kilo ya luar biasa. Karena ini sudah lebih target. Alhamdulillah juga harga padi juga sekarang itu padi juga bernilai karena kering basah aja 650. Tapi ini itu loh itu sebenarnya standar yang benar itu memang dalam kategori harga HPP 650 basah 750 kering itu gabah dalam kondisi bersih gitu, bersih ora gabahe kapak. Jadi apa yang paling ideal gitu niku komben. Ya, komben bersih tenan niku. Mungkin itu bisa berasnya bisa mencapai 60 kg per kintal, mungkin 62 itu bisa tercapai. Nah ini jadi untuk padi memang tidak semua padi itu masuk golongan padi sama. Jadi padi ini kapai oke, padi ini ireng ambruk itu juga beda beda harganya. Karena kemarin gue ya rugi terakhir esong bang toh dijual ke mana itu ke bakul. Ternyata disojokoi nganggo jungkong itu Mas Heri. Oh kok adol gabah podo regane. Hitung-hitung itu wah sini kira apa? Sini ki apa ya? Ternyata dibedakan ngoten niku. Jadi ya berarti menurut saya mengambil kesimpulan, oh berarti aku ora profesional tuku kebiawian kabeh podo ini. Ternyata dia tuku uang nganggo disogoi. Tapi jelas nih nggih, untuk saat ini mayoritas panen bagus ya. Rendemennya masih bagus ini karena curah hujannya cukup tinggi. Jadi untuk rendemen pasti rata-rata tercapai. Itu yang menjadi catatan panen tahun ini, kualitas gabah itu lebih baik daripada pada waktu kita nanti tanam di musim ketiga ini mesti berbeda, akan berbeda. Terus tentunya untuk saat ini memang kalau kita kemarin mengikuti ramalan BMKG kembali meleset nggih. Katanya sudah ketiga saiki hujan. Tapi saya itu tadi ora usah digagas mau niku lah. Malah bingung wae. Ya alhamdulillah petani ora gagas. Ini gudanya rata-rata ini karang lokoe sing sebelah sana dowani tandur malih niki. Mudah-mudahan memang nanti airnya masih mencukupi, tidak sesuai dengan prediksi BMKG yang katanya wis ketiga tiba malah hujannya terus ini. Ini akhirnya nggak usah surut ya, karena saya ini punya dikering yo ternyata yo arah kering gitu, ternyata airnya juga masih cukup mengalir. Nah, saya kira bener banyak anggota tani kita yang wes melihat kan wae titen wae jadi orang delok Pranoto Mongso senam laku ya bagus loh.
Kalau ngomong masuk nang Mbak, iki wong lawas iki isih percaya. Hah? Tanya Mas. Oh, jangan masih. Nek takon Pranoto Wongso ya jajarane Mbak Busro, Pak Ponijo, yang angkatan paham lama ini wis bingung juga nggih. Pranoto Wongso. Ora cocok kan iki. Ya ini monggo. Ini kira delok situasi jangka pendek wae akeh udan ya nandur pari wani kan. Itu yang. Nah, monggo nanti tinggal ini saya nanti lapor masing kelompok. Nah, tempat kami banyak yang nandur pari meneh. Kemarin ngenteni kombin wae ngarepe bodot kan bar bodot saiki udah kepethik ya. Jadi inilah yang terjadi permasalahan ya. Nah ini saya kan juga saya bertahan ojo di kombin nggih karena tenaganya masih banyak. Nek wis kaya ngawru karang wis ora ono. Boy santai. Tapi ini memang fenomena yang terjadi seperti ini. Tapi memang ada ada teknologi yang membantu kombin ini sebenarnya cepat teman. Sing di kombin iki ya kewalahan orderane to Pak. Nah, tunggale udah rusak. Jadi dhewe wis rusak tenan. Oh ya, alhamdulillah. Kita masih punya nih jarene ya. Lewaku, kadang rusak, kadang mlaku. Tagate oke. Jadi monggo nanti memang kesulitan kombin saling tukar informasi mau nih info-infoan mana yang bisa kita channelkan, kita hubungi ya bisa membantu proses panen. Karena ini juga hari ini ada yang dengar gue kombin nonton sana nih, neng dul karang nonton gue masih nih, ini Pak Anom nih, ini gede nih dari butir yang mau anggota panen, monggo ngubungi saya nih neng dul karang. Aku bingung cari di baleni, segene harus dicintai aja ngon, karena tadi malam itu ngopi di belakang rumah sampai setengah 7. Nah, tinggal gona aku mengayak melompat wae ra tekan. Nah, ini itulah. Ini memang karena kemarin itu terkendala. Ya, bukan kendala ya karena kita mengadakan hari raya lebaran ya mesti mandek kabeh akhirnya numpuk. Jadi ini yang menyebabkan penumpukan pekerjaan karena kemarin lebaran. Tapi mudah-mudahan ini paling nanti seminggu entek kabeh paling toh. Entek kabeh. Ya monggo nanti monggo tinggal kita semua nanti mempersiapkan setelah panen ini daerah air ya monggo bisa tapi nandur pari mesti sudah ya. Sudah dipersiapkan pembuatan benihnya. Karena saiki sampean gawe winian ya telat aja ya. Ini yang menjadi pertimbangan. Ya selanjutnya untuk pupuk, monggo untuk masa tanam ini mungkin infonya Pak Bambang apa gimana siap Pak Mujo pupuk? Apa? Monggo dan pupuk ini Pak Bambang masih siap, monggo silakan untuk ditebus kembali. Ya, untuk pupuk. Karena alhamdulillah di Sariajo mayoritas semuanya sudah kolektif, sehingga saya kira untuk kendala masalah kebutuhan pupuk terjamin ketersediaannya. Ini keunggulan kelebihan dari pengambilan pupuk secara kolektif. Nah, alhamdulillah semua sudah terjadi. Sudah Pak Ibin, sudah belum belum ambil ya, monggo dimanfaatkan ya pupuk ya. Nah monggo ini nanti nih untuk bulog memang masih ya masih membeli gabah, tapi monggo nanti berhubungan dengan PPL ke bulog, monggo yang ingin menjual ke bulog karena itu memang sangat menguntungkan Pak, karena basah saja 6.500. Monggo yang mau menjual gabah panen kering panen, nah kita punya basah ini bulog masih membeli, tapi ada jadwal tidak setiap hari ya.
tidak setiap hari mengambil untuk masa tanah untuk panenan bulog. Nah, ini sistemnya memang bulog kolektif. Jadi minimal ton lah dia datang. Nah, jangan kental ya mesake kono, gitu mesake. Satu kelompok, di satu kelompok buat titik kumpul. Nah, nanti biar bulog bisa mengambil di titik kumpul. Kira-kira harga segitu, kira-kira harga yang cukup menguntungkan ya, karena 650 per kintal itu nek tadi mana tuh binane Pak Mukijo 6 tak sakan Pak Mu, berarti kan 1 meter 6,5 juta. Alhamdulillah. Bener orang ini. Jadi yang pertanyaan nih, mau tadi kayak aku ya mungkin nih, aku ya 6 kilo. Ning 1 meter kok orang gatel 1. Ini monggo nanti cocoknya Pak kok iso anu nggih, awak dhewe ngubin puri apa ya? Ayo lho. Terus tadi Pak Mono kemarin wingi tak ubin 1 ton paming pirang bakar iki. Iya. Cocok ya. Bahwa nembe pepanggian ya Bu. Wonten napa jenenge? Evaluasi atau apa Bu? Nah, sidak. Ya. Oh, digolek salah ya, Pak. Tapi sepertinya aman karena bahwa juga apa itu orang panik gitu loh. Berusuh. Ya. Nambah alasannya. Ini kan yang mendukung. Ya tak kirakan banyak oleh-oleh untuk kita. Nah, semoga apa yang tadi tidak dari Dijan ya. Mungkin nanti ada informasi banyak tentang kita, khususnya tentang pertanian. Bantuannya nanti. Bantuan dipotong Pak. Nih, selanjutnya Bu Hafid mau ngendika sekarang atau nanti Bu? Biar dulu ya. Oke, perkelompok dulu. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hafid selaku PPL Kabupaten Sleman, Bapak Anang selaku Ketua Kabupaten Sariharjo Arsari. Sebelum saya lanjutkan lebih jauh, saya mengucapkan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Mohon dimaafkan segala kesalahan dan kekurangan yang kami lakukan. Terima kasih. Langsung aja dari Ngudi Makmur akan melaporkan beberapa hal. Yang pertama bahwa di Randuguang sudah panen padi Bu Hafid. Ada yang di Gombin, tapi secara pribadi untuk mendatangkan yaitu di tempat Bapak Puji. Kemarin sudah di Gombin, kemudian ada yang kebanyakan dipetik langsung dari warga, khususnya Randuguang, karena memang potensial dari warga kami banyak yang istilahnya untuk memanen gitu. Jadi masih ada tenaga yang untuk dipergunakan selain dengan tenaga mesin. Jadi untuk tenaga masih menggunakan tenaga orang begitu. Kemudian sementara masih ada yang panen juga, beberapa tempat masih ada yang belum selesai. Kemudian juga melaporkan sudah ada yang sudah mulai tanam padi Bu Hafid di bagian selatan, sudah ada yang mulai tanam padi, ada beberapa tempat. Nanti juga akan saya berikan laporan, mungkin foto-foto di grup Kabupaten nanti ya, Pak Anang. Kemudian untuk jalan irigasi khususnya kami masih evaluasi
yang mana kemarin sudah kami perbaiki bersama-sama 3 kelompok dari warga Tegalwaru, dari Karangloko, juga dari Randuguang. Dan saya mohon maaf juga belum sidak sementara Bapak Mugijo karena beberapa acara yang harus saya jalani. Nanti setelah ini nanti saya akan sidak dan ada kekurangan apa dan nanti akan kami lanjutkan untuk perbaikan selanjutnya mungkin di waktu yang akan datang. Ke depan dari warga kami juga kemungkinan ada yang akan menanam cabai. Mungkin tidak semua karena memang dari kami warga tidak sepenuhnya untuk menanam hortikultura tersebut. Jadi memang terbatas juga nanti yang menanam berapa orang dan nanti kami juga akan melaporkan di Kaputan beberapa warga yang menanam dan keseriusan kami untuk nanti kita berharap juga nanti ke titik kumpul di tempat yang sudah ditentukan. Yang mana ini juga mengapresiasi dari Bapak Anang khususnya yang telah memberikan bantuan-bantuan khususnya seperti mulsa dan sebagainya karena dengan kemudahan tersebut warga tani juga merasakan lebih ringan dalam menggunakan barang-barang yang dipergunakan. Mungkin sementara ini dulu yang saya bisa sampaikan Bapak Anang dan Bapak-Bapak Ibu yang hadir. Bila mana nanti ada yang bisa saya sampaikan kembali, nanti kita tambah dalam kesempatan waktu yang lain. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak pengacara. Maturun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bermanfaat untuk kita bersama. Terima kasih. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Anang serta Ibu, yang saya hormati Bapak-bapak kelompok tani di Kelurahan Sariharjo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini masih dalam bulan Syawal. Kayaknya saya di sini yang paling muda gitu ya. Menolak tua Pak. Ya, yang muda banyak salah gitu ya Pak. Ya harusnya sungkem kepada panjenengan semua gitu. Saya mengucapkan mohon maaf lahir batin. Semoga kita masih nanti dipertemukan di bulan Syawal di tahun depan gitu ya. Ya semoga dalam keadaan sehat walafiat karena sehat itu ternyata sangat mahal sekali nggih. Dan termasuk kemarin waktu pas pertemuan masih nggak apa-apa gitu, masih nggak apa-apa ketika sahur ya sudah kelentangan gitu. Ternyata sehat itu mahal. Ini mohon maaf, yang pertama saya tadi ini memang kemerungsung gitu nih, kemerungsung sampai saya nggak bawa buku, nggak bawa apa-apa nih, nggak bawa buku. Semoga nanti yang ada di sini saya tersampaikan gitu nih. Terima kasih kepada bapak-bapak semuanya sudah buat saya tuh sangat wow gitu, Kelurahan Sariharjo, termasuk mengikuti perkembangan digitalisasi gitu nih. Mungkin banyak di kelurahan-kelurahan selain Sariharjo yang salah satunya saya mungkin sering memasukkan panjenengan di dalam grup-grup baru gitu ya, yang panjenengan ini apa grup gitu kan. Ya itu salah satu kita harus mengikuti perkembangan gitu ya, mengikuti perkembangan yang sekarang digitalisasi, dan saya pun juga masih mengikuti ritmenya gitu, masih harus berlari, dan saya paham panjenengan gitu, termasuk HP, mungkin HP aja semua belum support gitu ya, termasuk HP saya ini juga belum support, dan semua di sini termasuk aplikasi semua harus mengikuti ritme kerja sekarang gitu ya. Terima kasih untuk tidak left dari grup. banyak di kelurahan lain itu yang keluar dari grup mungkin karena ini kepenuhan gitu. Kepenuhan ini setiap hari harus ada informasi sebagainya itu. Ya, dan itu mohon maaf itu harus saya sampaikan ke panjenengan
dan saya screenshot dan saya laporkan gitu. Kalau saya nggak melaporkan ya saya nggak ada buktinya. Jadi mohon maaf. Jadi memang monggo panjenengan baca saya alhamdulillah gitu ya. Saya pun juga nggak sempat baca nih Pak Anak. Saya hanya meneruskan gitu Anak. Gimana? Monggo, tapi kalau saya tidak nggih, karena seperti ini bahkan dicek HP. Jadi apakah benar sudah melakukan penderasan informasi gitu nggih ke petani gitu. Karena memang sekarang sistemnya seperti itu nggih. Jadi mengikuti zaman gitu. Mungkin besok entah tahun kapan gitu mungkin saya bisa pertemuan kelompok tani di bukan daring lagi, mungkin pakai AI gitu. Mungkin saya bisa di tempatnya Pak Muji, bisa ke tempatnya Pak Saji, mungkin bisa kemana-mana gitu. Pertemuan bisa seperti itu gitu. Ya, jadi kita memang mengikuti. Terima kasih saya dan itu harus dari grup itu salah satunya mencapai 1.000 petani. Nah, untuk itu saja saya sudah di kelompok tani Sariharjo cuma 300 sekian nggih, petani 300 sekian. Kalau 1.000 saya juga nggak tahu ini. Saya haruskah minta tolong saya seperti ini. Apakah saya minta nomor-nomor petani di kelompok panjenengan gitu. Saya minta nomor-nomor nanti saya inputkan gitu di grup tersebut. Mungkin suatu saat saya minta izin gitu. Kalau misalnya itu saya minta nomor-nomor WA dari petani-petani anggota panjenengan untuk saya inputkan di grup gitu nggih. Nggih. Alhamdulillah untuk panen saat ini meskipun dengan kendala beberapa tadi ada hama walang sangit kemudian kresek gitu nggih, alhamdulillah masih terkondisikan dan bahkan ada yang hasilnya lebih bagus daripada tahun kemarin gitu nggih. Untuk panen di Sariharjo tahun ini nggak ada penyerapan bulog gitu nggih. Ya, dan itu kinerja saya untuk serapan bulog 0 nih Pak Anak. Ya, untuk Sariharjo dan apalagi Minomartani gitu 0 gitu. Ya, untuk serap gabah di sini. Ya, nggih. Termasuk Mbah Bani kemarin yang sudah memecahkan telur sampai sekarang juga ternyata tidak nggih. Mbah Bani juga ya mungkin dengan harga yang lebih tinggi atau ya monggo nggak apa-apa. Itu kemudian untuk BMKG, untuk BMKG, ya, percayanya sama Gusti Allah. Ya, untuk BMKG ini di wilayah Sleman Ngaglik itu di dasarian mungkin akhir April atau awal Mei. Nah, jadi monggo kalau yang ini tanam padi untuk segera mawon yang sudah terlanjur tanam. Kalaupun yang belum monggo untuk fasilitas yang genjah gitu nggih. Tapi jarang ya sini yang pakai situ bagendet atau mungkin Inpari 38 gitu yang varietas yang genjah gitu. Jadi nak panjenengan ngubin nanti kalau saya jelaskan rumusnya dan ribet gitu nggih. Jadi panjenengan ngubin saja 2,5 kali 2,5 gitu nggih. 2,5 kali 2,5 tapi nggak diambil yang bobote lemu gitu nggih. Ya jangan diambil yang paling bagus. Jadi sampel mawon nggih, sampel diubin 2,5 kali 2,5 nanti hasilnya ditimbang. Setelah ditimbang dikalikan saja 160 dah gitu aja. Nah itu per 1.000 meter nanti ketemunya gitu ya kali 160 ya misalnya 5 bisa ditimbang 5 kali 160 saya ngitung kalau nggak ada duitnya nggak ada tolong Pak dibantu. Berapa Pak? 16 dikali 5 kok. Nggih, 160 kali 5. Niki 160 kali 5. Nah, berarti panjenengan dapatnya 8 kintal. Itu per 1.000 meter. Gitu aja. Nah, itu panjenengan catat nanti secara rutin di buku panjenengan di buku produksi. Untuk sampel aja. Harga 160 8
Itu udah bagus itu nggih. Sudah bagus sekali. Nggih, bagus sekali. Ya. Iya. Nggih, laras. Sampai 5 itu jalan. Iya, nggih. Pun rumusnya ngoten mawon. Jadi hasil timbangan panjenengan dikalikan 160 per 1000 meter itu. Gitu. Iya. Oke. Itu mawon. Kemudian untuk benih kemarin sudah saya berusaha untuk usulkan, nanti nggih tinggal menunggu di ACC atau tidak. Kemudian apa mulai nggih? Irigasi sudah, digitalisasi, kemudian terima kasih untuk Gapoktan guys selalu memfasilitasi kelompok-kelompok tani. Kayaknya itu. Oh, satu lagi, karena saya bolak-balik jangan sampai meninggalkan organik ya, apalagi untuk besok ini musim kemarau itu mengikat airnya itu, tanahnya mengikat airnya itu susah. Jadi satu-satunya yang bisa membantu itu di pupuk organik gitu ya. Pupuk organik itu yang bisa membantu untuk menahan kemampuan mengikat air di tanah. Itu saja pesan saya. Semoga besok tetap panennya berlimpah, sehat semua gitu nggih, panjang umur, barokah, bermanfaat gitu nggih. Jadi itu saja, nanti kalau ada yang lupa monggo untuk disampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubinan nika wau tatah sing anu nggih, sing nyebabke kok ngopo kok ubinan kok beda-beda. Setunggal menika tempat lokasi niku, lokasi yang satu dengan yang lain itu biasanya beda. Masalah tanah, walaupun itu varitasnya foto gitu. Ya. Terus jenis padi juga bisa membedakan. Umur padi yang diubin, terus ketuaan kali jenom banget beda. Kenoman ya beda meneh. Yang terjadi sing anu kae, sing umur 70 ki kenoman itu jadi berapa itu? Ayo. Kira-kira Idealnya buah berapa, umur berapa? ya kira-kira wis kuning-kuning ya Bang. Nanti sing tuan atau nanti sing suci. Tergantung anu varietas sing. Oh, varietas ada macam tak? Nggih urip. Lajeng masalah sing anu masalah pupuk organik itu penting banget itu. Wong sebenarnya banyak anu teman-teman saya ya sing panene apik tanggalane dur-dur. Ternyata selain pupuk dasar kimia, pupuk organiknya memang mentok ya. Sudah berapa? Nah, sing anu ki memang standar pupuk organik ki biasanya namanya ya standar Mas. Nah, sing maksimal sing memang gini lah sampai gini. Kita ada kali 1000 meter piro Mas. Karo tengah truk. Oh ya bener aku. Ternyata lebih banyak pupuk organik khususnya pupuk kandang kok. Organik dalam arti pupuk kandang yang bisa, pupuk hijauan juga bisa. Itu lebih banyak, lebih bagus dan tidak ada resiko ya Pak. Seperti itu. Mungkin dari saya itu pakar gantor rasa tutur itu tidak ketahuan. Dari dalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekretaris DPS saya sorry. Ya, ini mau ditambah Pak Muji itu Pak. Terima kasih, tambahan aja untuk melaporkan Ibu Afid. Nanti masih ada turba ke Boktan. Yang pertama masih di Ngetiran, kemudian yang kedua di Rejodani 1 nggih. Iku informasi yang nggih Wonorejo nggih. Nggih, itu nanti rencana ya. Kenapa? Oh ya. Yang pertama Ngetiran, kemudian yang kedua Rejodani 1, kemudian yang ketiga Wonorejo. Nanti untuk tanggal dan harinya nanti menyusul mungkin dari informasi kelompok. Oke. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan. Matur nuwun. Demikian teman-teman pertemuan Gapoktan, gabungan para petani-petani se-Sariharjo, Sleman
Yogyakarta sudah selesai. Untuk itu saya akhiri video ini. Apabila ada kesalahan, kekurangan dalam penyampaian, dalam membuat video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon kritik, saran, dan masukan yang membangun. Semoga channel saya berkembang ke depannya. Jangan lupa like, komen, subscribe, bagikan ke teman-teman yang lain agar menjadi inspirasi kepada petani-petani warga yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maturum.